Shalom, selamat pagi Jemaat kekasih Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Segala hormat, pujian dan kemuliaan kepada Allah Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan ini. Terpujilah Allah yang memperkenankan gerejanya untuk tiba pada penghayatan cinta kasih-Nya yang agung dan sempurna di dalam Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Nya. Saat ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah yang hendak kita jalani selama 6 minggu berturut-turut ke depannya. Untuk mengawali minggu Prapaskah ini, kita dituntun dalam perenungan tema, yaitu setia hidup dalam kebenaran, sekaligus mengantar kita ke Pekan Anak Gereja Toraja menjelang hari ulang tahun ke-66 SMGT. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita menyanyi bergemar, menyanyikan pujian-pujian bagi kebesaran nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari nyanyian rohani 2, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Ia menjadikan langit dan bumi.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya menuntun dalam ibadah ini. Silakan duduk. Dalam penghayatan tentang makna penderitaan dan pengorbanan Kristus melalui hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia, kita menyadari serta mengakui bahwa setiap kita tidak mampu bertahan untuk setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah dengan kerendahan hati kita datang di hadapannya, mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa secara pribadi. Tuhan, saya mendoakan para orang tua kami untuk memohon ampunan dari Tuhan untuk dosa-dosa mereka yang sering mengabaikan kami sebagai anak-anak, serta memberi contoh yang tidak baik. Ampuni mereka, ya Tuhan. Kami membuka hati dan kehidupan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Sudah ku dapat sayang Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dari Daud,
Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Kita angkat pujian dari Mazmur 25. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Di saat ini Tuhan, di hari yang Kau kuduskan, kami sudah datang di dalam rumah-Mu yang kudus. Rindu untuk bersekutu dengan-Mu dan melakukan persekutuan selaku keluarga Allah. Juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah ini. Kami mohon kuasa, penyertaan dan pimpinan daripada-Mu ya Roh Kudus. Baik kepada kami hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu, maupun kepada jemaat-Mu yang rindu mendengarkannya. Karena itu Tuhan berfirman-Lah, karena sungguhnya kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Firman Tuhan yang pertama terdapat di dalam Kejadian pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi.
dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Bacaan Alkitab yang kedua terambil dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh hiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15.
Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-15 bunyi firman Tuhan demikian. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Apa kabar semuanya? Pastilah luar biasa karena Allah selalu menyertai kita yang adalah Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kasih dan peduli kepada yang diperkenankannya. Karena itu hidup kita harus setia di dalam kebenaran, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Saudara-saudara, menurut hemat saya, salah satu syarat untuk mendapatkan yang kita harapkan dalam perjalanan kehidupan kita ialah setia dalam kebenaran. Tetapi kebenaran tanpa pendampingan atau persahabatan, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, tidak mungkin terwujud atau terlaksana. Itulah sebabnya pemazmur dalam bacaan kita tadi secara berbalasan berkata, "Beritahukanlah, tunjukkanlah, bawalah dan ajarlah aku sebuah doa yang disertai dengan iman atau keyakinan kepada Tuhan." Demikian pun di dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Di sana mengisahkan tentang bagaimana Allah menyatakan kesetiaan kepada ciptaannya dengan mengikat perjanjian pasca air bah, yang tentu di dalamnya ada peran ciptaannya. Dalam hal ini manusia yang diwakili oleh Nuh. Apakah yang dilakukan oleh Nuh sebagai bukti kesetiaannya kepada Tuhan? Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan bahkan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Allah yang setia, manusia pun harus setia, sehingga terjadilah perjanjian itu. Injil Markus di sana mengisahkan 3 peristiwa sebelum Yesus memulai pelayanannya di dunia ini, yakni Yesus dibaptis. Dan setelah Yesus dibaptis, ada pencobaan di padang gurun. Dan tidak hanya itu yang terjadi, tetapi permulaan pemberitaan tentang siapa Yesus, dan semuanya merupakan satu kesatuan untuk menyatakan bahwa dialah Mesias
Dialah anak Allah yang dipertegas lagi dengan suara ketika ia dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan setelah ia mengalahkan iblis, ia menyerukan pertobatan sebagai syarat untuk memasuki kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Petrus menjelaskan tentang landasan teologis bagi umat Allah untuk tidak kompromi dengan dunia sebagai bukti kesetiaan dalam kebenaran. Tetap setia pada kebenaran. Karena itu orang Kristen harus memiliki sikap iman yang kuat dan setia pada kebenaran Allah seperti Kristus yang setia dan bahkan kesetiaannya sampai pada kayu salib. Ia menjalani kehidupan yang pahit, tetapi demi ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan atau kepada Bapa, dan untuk keberuntungan bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang memiliki Dia, seperti yang digambarkan di dalam NKB atau Nyanyian Kidung Baru 197, besarlah untungku jika Yesus milikku. Keuntungan besar jika kita hidup di dalam Kristus yang telah menggantikan kita menderita dan bahkan mati, yang sudah datang, sedang datang, dan akan datang untuk menyempurnakan kehidupan kita. Saudara-saudara, beberapa hal yang dapat kita renungkan dan untuk kita pahami serta kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, supaya apa yang menjadi harapan dan dambaan kita, atau sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang setia, hidup kita setia pada kebenaran Allah. Pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, pergumulan atau penderitaan tidak boleh mengaburkan, apalagi menghilangkan ketaatan kita kepada Tuhan. Memang menjadi Kristen bukanlah berarti bebas dari masalah, bebas dari penderitaan hidup, tetapi harus siap menerima karena kebenaran dan iman. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24, Yesus sendiri yang berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hal inilah yang dipertegas oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, bahwa Yesus telah menunjukkan kesetiaannya pada Bapaknya, sekalipun dia harus menjalani jalan Via Dolorosa atau jalan salib yang kita rayakan pada minggu-minggu Prapaskah, khususnya pada saat ini sebagai minggu Prapaskah yang pertama. Sekali lagi, orang percaya, orang Kristen bukanlah tanpa rintangan-tantangan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua ialah bahwa Roh Allah akan menuntun pada kebenaran jika kita terbuka pada Roh Kudus. Karena itu dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Karena itu dengan tuntunan Roh Kudus kita melakukan kebenaran. Dan memang melakukan kebenaran bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika dalam kondisi yang sulit seperti pada saat-saat ini. Itulah yang dialami oleh jemaat-jemaat di perantauan. Karena itu Rasul Petrus mengingatkan mereka bahwa itu bisa terjadi kalau dituntun oleh Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran tidak akan ada yang dapat menaklukkan kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemenangan Yesus atas segala pergumulan
atas segala penderitaan, bahkan maut sekalipun, adalah kemenangan orang yang hidup setia dengan kebenaran. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu jeripayamu tidak sia-sia. Karena itu marilah kita setia dalam segala perkara, terlebih perkara yang di atas, dan Roh Kudus pasti menolong kita semua. Haleluya. Amin. Allah setia menolong setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Allah selalu mengikat perjanjian bagi orang yang selalu hidup dalam kebenaran. Bahkan Allah berjanji untuk menyertai setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang bunyinya sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar. Silakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun kita tetap diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat yang ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 16, Sekarang Beri Syukur. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari yang Kau kuduskan ini kami telah gunakan untuk menyembah-Mu dan bersekutu dengan-Mu. Walaupun sebagian masih beribadah di rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tahu pergumulan yang kami hadapi. Karena itu kiranya Engkau meteraikan firman-Mu yang baru saja kami renungkan bersama. Biarlah itu menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan, untuk selalu menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, seperti Engkau yang setia kepada kami melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih pula persembahan yang kami boleh kumpulkan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam ibadah kami ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami jemaat Tuhan yang ada di Sion Parepare, khususnya di sini. Kami mohon Engkau berkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, baik sebagai majelis gereja maupun pengurus organisasi intragerejawi. Biarlah kami bersinergi di dalam mengatur dan melakukan pelayanan, dan iman kami semakin kuat dan semakin kokoh untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepadamu Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk gereja-gereja, baik dalam lingkungan gereja Toraja maupun di tengah-tengah persekutuan kami di Indonesia, bahkan di dunia ini. Bangsa dan negara kami juga Tuhan kami doakan. Pemerintah kami doakan. Biarlah mereka melakukan tugas dengan baik, sehingga apa yang kami harapkannya itu menjadi bangsa yang sejahtera, yang damai, dan hidup di dalam kasih boleh menjadi kenyataan. Sekali lagi Bapa di sorga, hamba-Mu datang berdoa, membawa kehidupan warga jemaat Tuhan khususnya yang ada di Sion di sini. Beberapa orang tua kami dalam kondisi yang lemah karena lanjut usia. Beri kesehatan dan kuatkan iman serta kokohkan pengharapan kepadamu saja Tuhan, sehingga mereka hidup bersama dengan Tuhan dalam masa tuanya. Demikian pun beberapa yang dalam kondisi yang kurang prima karena sakit penyakit, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing maupun mereka yang dirawat atau diopname di rumah sakit, baik di rumah sakit Fatima maupun di rumah sakit TPB dan di tempat-tempat yang lain. Kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka. Hamba-Mu Bapak Yulianus, hamba-Mu Ibu Orpa, juga Bapak Yosef, juga mamanya Aran, kami doakan Tuhan. Juga kami berdoa untuk bapaknya Kuin, mereka semua di rumah sakit Tuhan. Hadirlah sebagai dokter yang tiada kelihatan, memberkati makanan minuman, obat-obatan, sehingga mereka pulih dan kembali mengangkat pelayanan. Dan mungkin masih ada yang kami tidak sebutkan namanya. Sekali lagi Bapa di sorga, terima kasih kami dimungkinkan untuk bersekutu bersama-sama pada saat ini. Dan kami mohon tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Lindungi dan temani kami sepekan akan datang ini, dalam melakukan segala aktivitas kami, baik yang sudah beraktivitas di kantor maupun di rumah masing-masing.
anak-anak kami dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam pekerjaan, dan sekali lagi berbagai aktivitas pelayanan yang kami akan lakukan. Tuhan memberkati semuanya. Inilah kami ya Bapa di sorga, yang datang menyatakan syukur kami dan harapan kami, baik yang sudah dikemukakan oleh hamba-Mu yang terbatas ini, maupun yang dikemukakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dengarkan Tuhan dan sempurnakan Tuhan. Namun semuanya bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami datang berdoa kepada-Mu Bapa di sorga. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Ceria 360. Kita nyanyikan 2 kali, Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi. Saudara-saudara, pergilah, ikutlah jalan Tuhan dengan tetap teguh dan tetap yang tidak gentar. Teruslah setia untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Kiranya roh Tuhan senantiasa menuntun kami. Amin. Arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kembali kita menaikkan pujian kita dengan nyanyian syukur Aku Anak Sekolah Minggu. Kita nyanyikan 2 kali. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.